Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul quddus salam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 26 di bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 di bulan November 2025. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, atas petunjuk dari Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim
di Masjid Miftahus Sa'adah yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini. Semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat silaturahim, niat i'tikaf, niat memakmurkan masjid yang kita cintai ini, niat memakmurkan majelis ilmu, niat thalabul ilmi, sekaligus kita niat mensiarkan ajaran Islam, mengagungkan ajaran Islam dan mempertahankan ajaran Islam. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada, semoga semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang hadir oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, semoga kita semuanya nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, baginda tercinta Nabi agung kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama para kekasihnya Allah, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pengurus masjid, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, setelah beberapa bulan saya tidak mengisi taklim di sini oleh karena waktu itu memasuki bulan Rabiul Awal ya, bulan Maulid. Jadi Al-Mukarram Ustaz Asep Saiful juga beliau banyak undangan keluar, demikian pula saya. Namun alhamdulillah pada malam ini kita insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang sempat tertunda. Dan malam ini saya Al-Fakir ila rahmatillahil karim mengisi taklim di sini. Malam ini adalah merupakan pertemuan yang ketujuh. Yang ketujuh nih saya. Dan sepertinya malam ini mungkin saya akan menyampaikan materi pembukaan dulu. Jadi tidak langsung melanjutkan kajian Fathul Qorib. Namun oleh karena malam ini baru dimulai lagi, jadi saya akan menyampaikan materi taklim tentang zikir jalalah yang pada waktu itu, pada waktu malam Senin pertemuan taklim yang ke-6, saya sempat menyampaikan kepada bapak-bapak bahwa insya Allah nanti saya akan membagikan lembaran zikir jalalah. Nah saya langsung tuh di rumah nulis
Zikir jalalah berikut keterangannya. Tahu-taunya libur. Jadi ini udah lama ini di rumah saya nggak sempat dibagikan karena keburu libur. Jadi mohon maaf kalau dibagikan ini. Mudah-mudahan kebagian semuanya. Karena waktu itu saya sudah janji, dan saya ingat terus itu. Cuma sayangnya keburu libur gitu ya. Padahal itu saya nulisnya udah lama itu. Kebagian semua ya, alhamdulillah kalau kebagian semua. Baik bapak-bapak, para jamaah saudaraku seiman seagama seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setiap saya mengisi taklim di sini, zikir jalalah ini akan kita istiqomahkan. Insya Allah nanti pengajian akan diawali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, kemudian sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, dan yang ketiga pembacaan zikir jalalah. Nah, ini yang 3 macam akan kita istiqomahkan setiap kita taklim rutin di sini, insya Allah. Baik para jamaah, mari kita awali pengajian rutin kita, pertemuan yang ke-7 pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang pahalanya dari pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang masih sedang berada di alam kubur. Semoga mereka senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur dan diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Nanti setelah kita selesai membaca Fatihah, langsung disambung dengan pembacaan sholawat dan disambung dengan pembacaan zikir jalalah yang ada pada lembaran ini. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.
bidillillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Langsung bapak-bapak kita baca zikir jalalah yang ada pada lembaran. Kita baca bareng-bareng secara berjamaah. Diawali dengan basmalah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawanil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Para jamaah, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Masjid Jami Miftahus Sa'adah rahimakumullah wa hadakumullah wa a'udzukumullah. Zikir jalalah tersebut yang barusan kita baca bareng-bareng secara berjamaah itu seyogyanya kita amalkan setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah bagusnya zikir jalalah tersebut kita baca, kita amalkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan secara terus-menerus setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Minimal kita baca 1 kali.
maksimal terserah sesuai kemampuan masing-masing. Dan dianjurkan pula agar zikir jalalah ini kita baca di majlis-majlis secara berjamaah seperti malam ini, baik itu di majlis ilmu, di majlis maulid, di majlis sholawat, atau di majlis-majlis yang lainnya. Nah, baik para jamaah, supaya kita mengetahui riwayat asal usul zikir jalalah ini dari mana dan dari siapa. Baik, dihikayatkan bahwa dahulu ada seorang hamba Allah yang amat solih. Beliau bernama Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Nah, Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami ma'a wajhin sya'ibin lil ghayati li'annahu yashkuru bihujnin syadidin. Artinya, kata Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurku. Artinya, Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi ini, beliau tidur, di dalam tidurnya beliau bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang sangat pucat. Jadi biwajihin ma'a wajhin syahibin bil ghayah. Dalam mimpi Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, beliau melihat wajah Rasulullah sangat pucat karena beliau merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Fakultu, maka lalu aku bertanya, Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpinya, ya Rasulullah, lima jawatuka sya'ibun hakaja. Wahai Rasulullah, kenapa wajahmu begitu pucat? Apa yang telah membuat baginda begitu bersedih? Malladhi ahjana maulana, apa yang telah membuat baginda begitu bersedih? Faqala, maka lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, kata beliau, tawaffa hadzal masa alfu wa khamsu mi'ati rajulin min ummati. Ini jawaban beliau nih. Silakan dibuka halaman berikutnya, halaman 2. Artinya, kata beliau, pada malam ini telah meninggal dunia sebanyak 1.500 orang dari golongan umatku. Tawaffa minhum musnani wa huma bi alati husnil khatimah. 2 orang dari mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pada malam itu ada 1.500 orang dari golongan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia. Dari 1.500 orang yang meninggal dunia,
hanya ada 2 orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman, Islam dan ihsan. Wa baqiyatul abwab fi su'il khotimah. Dan sisanya yaitu sebanyak 1498 orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, yakni meninggal dunia dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah min. Karena kalau kita meninggal dunia tidak membawa iman, itu artinya kita meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sedangkan tempat tinggalnya orang kafir di akhirat adalah neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min. Oh, ternyata Rasulullah kelihatan pucat oleh Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Dalam mimpinya ternyata Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat amat mendalam, karena sebanyak 1498 orang dari umatnya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan jelek, meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Makanya Rasulullah bersedih sehingga merasa pucat, kelihatan pucat wajahnya. Faqultu fama wasiyatuka ya Rasulullah lil insanil mudnibi liyamut bi iman. Maka lalu aku, kata siapa tuh? Kata Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Maka lalu aku bertanya. Pertanyaannya adalah fama wasiyatuka ya Rasulullah lil insanil mudnib liyamut bi iman. Lalu apa wasiatmu ya Rasulullah bagi orang yang suka berbuat dosa agar ia meninggal dunia dengan membawa iman? Faqala, lalu Rasulullah menjawab. Jawabannya adalah khud hadil waraqah waqra'ha man qara'aha wa hamalaha thumma intaqala min makanin ila akhara nasaraha wa ta'limaha fa huwa minni yakni wa muqtarifun bihi min kibari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ahadi ummatihi wa yamutu wa huwa asadul khatimah. Kata Rasulullah begini, ambillah kertas ini dan bacalah. Barang siapa yang membacanya dan membawanya, lalu ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menyebarkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka ia termasuk dari golonganku, yakni ia diakui oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu umatnya, dan ia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, kelak di alam akhirat nanti ia akan menjadi ahli surga. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bapak Ketua DKM Penda sehat ya. Ampura. Tentu ini adalah dambaan kita semua, adalah merupakan suatu keberuntungan, adalah merupakan suatu anugerah yang sangat agung, yang sangat besar apabila kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, walaupun umpama di awal-awal kehidupannya banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau istilah kata orang Sunda, kata orang Sunda nih, baheulana eta jelema teh cek paribasana tukang bobo, tukang taro, tukang ngorosotkeun tali,
anjlok, tukang nyolok, liang, orok, tukang buplak, gaplok, tukang main, goloprok, tukang ngempok, walaupun umpama orang tersebut dulunya seperti itu, banyak melakukan perbuatan dosa, banyak melakukan perbuatan maksiat, jadi hidupnya bergelimang dengan dosa, kesehariannya selalu diisi dengan perbuatan dosa dan jauh dari agama, jauh dari Allah, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, banyak meninggalkan larangan Allah. Tapi kalau umpama menjelang akhir hayat orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian dia sadar, insaf, bertaubat kepada Allah, menangis kepada Allah, menjerit hatinya, menyesal perbuatan dosa yang dulu pernah dilakukannya, bertaubat kepada Allah, mohon ampun, dan berjanji dalam hatinya akan meninggalkan semua perbuatan dosa yang pernah dilakukannya dan tidak akan pernah mengulangi lagi. Lalu dia berjuang dengan sekuat tenaga memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya. Dalam keadaan sedang bertaubat nasuha, tiba-tiba datang ajal. Akhirnya dia meninggal dunia husnul, maka seluruh dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah dan dia akan menjadi ahli surga. Jadi patokannya manusia itu akan selamat atau tidak nanti di akhirat. Patokannya manusia itu akan bahagia atau sengsara nanti di akhirat. Patokannya di saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, di saat dia meninggal dunia. Apakah dia meninggal dunianya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Sebab berdasarkan keterangan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada kalanya manusia di awal kehidupannya menjadi manusia yang baik, rajin beribadah, jauh dari perbuatan maksiat. Oleh karena Allah sudah menetapkan ketetapan Allah, qada Allah sudah ditetapkan lebih dahulu sebelum dia lahir dalam dunia bahwa ia akan menjadi ahli neraka. Akhirnya orang tersebut yang tadinya soleh di akhir hayatnya ketika akan meninggal dunia, dia terjerumus dalam perbuatan dosa yang menyebabkan imannya hilang. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, padahal dulunya orang baik-baik. Dan ada yang sebaliknya, yang tadi itu dulunya tukang gobok, tukang tapi sebelum meninggal dunia dia dapat hidayah, dia bertobat dengan taubatan nasuha, dia memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, selalu hadir di majelis ilmu. Dalam keadaan sudah bertobat, dia meninggal dunia, akhirnya husnul khotimah, menjadi ahli surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang ingin atau yang mendambakan, mengharapkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, di saat menghembuskan napasnya yang terakhir dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, kata Rasulullah, amalkan zikir jalalah, diamalkan minimal dibaca setiap selesai sholat 5 waktu 1 kali, dan dibaca pula dalam perkumpulan-perkumpulan seperti perkumpulan pengajian, perkumpulan maulid Nabi dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Wa amma man sami'ahu wa huwa la yuridu qira'atuhu, yakni la yuridu al-'amalu bihi wa huwa la yuridu nasrahu, fa aqlada minni wa aqladtu minhu, yakni al-ibti'adu an kaunihi min ummati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, barang siapa yang telah mendengarnya, maksudnya telah mendengar fadilah zikir jalalah, dan ia tidak mau membacanya, yang ia tidak mau mengamalkannya, dan tidak mau menyebarkannya atau mengajarkannya kepada orang lain, maka ia lepas dariku dan aku pun benar-benar lepas darinya, yakni ia semakin menjauh sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang mengamalkan zikir jalalah setiap selesai sholat 5 waktu minimal 1 kali, maka dia mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah mengakui dia sebagai umatnya. Yang kedua, Rasulullah menjamin dia akan memberikan syafaat kepadanya nanti di hari kiamat. Dan yang ketiga, manakala ia meninggal dunia, dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian wa faja'atan istaiqatu min naumi wa ra'aitul warqata fi yadi fayabdu annahu yahtawi ala kitabatin mali'atin bil barakati wal hikmah. Seketika itu aku langsung terbangun dari tidurku. Kata siapa itu? Kata Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Seketika itu aku langsung terbangun dari tidurku dan aku lihat kertas tersebut telah ada dalam genggaman tanganku. Ternyata di dalamnya berisi tulisan yang penuh barokah dan hikmah, yaitu tulisan zikir jalal. Nah, itu riwayat asal mula munculnya zikir jalal. Riwayatnya seperti itu. Kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Berarti yang menerima ijazah zikir jalalah secara langsung dari Rasulullah melalui mimpi siapa ya? Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Itu seorang ulama yang hidup di zaman dulu, orang soleh, orang ahli ibadah itu. Jadi beliau menerima zikir jalalah dari Rasulullah, tapi melalui mimpi. Karena Rasulullah itu bisa mendatangi siapapun umatnya sesuai keinginan Rasulullah. Tapi nggak sembarangan, nggak semua orang bisa didatangi Rasul dalam mimpi, nggak semua. Siapa yang pantas didatangi Rasul dalam mimpi itu yang tahu Rasulullah sendiri. Wah, ini pantasnya, kata begitu. Nah, ketika siapapun bermimpi bertemu Rasulullah dalam tidurnya, itu yakin itu asli Rasulullah yang datang. Kenapa? Karena wajah Rasulullah tidak bisa diserupakan oleh syaitan. Seluruh jin, seluruh syaitan tidak mampu menyerupai wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wajah-wajah yang lainnya bisa ditiru oleh syaitan, bisa ditiru, tapi wajah Rasulullah nggak bisa. Itu ada hadisnya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh akulah yang datang kepadanya. Karena sesungguhnya syaitan la yatamassalu bi surati, fa inna syaitana la yatamassalu bi surati. Sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai wajahku. Makanya kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, itu Rasulullah yang datang. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Kalau yang datang ini dalam tidur, dalam mimpi adalah Rasulullah, bagaimana cara mengetahuinya? Nanti ada yang menunjuk
menunjukkan. Ada yang menunjukkan tuh Rasulullah datang kepadamu. Ada yang ngasih tahu. Atau Rasulullah sendiri mengenalkan diri. Rasul sendiri mengenalkan diri, ngomong kepada kita, ana nabiyuka, ana Rasulullah nabiyuka, wa anta ummati. Aku ini adalah nabimu, aku adalah utusan Allah, dan aku adalah umatku. Jadi ada yang nunjukin, ada yang ngasih tahu bahwa itu Rasulullah, dan boleh jadi Rasulullah langsung mengatakan bahwa aku adalah nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berarti janji saya sudah dipenuhi ya. Karena saya itu merasa janji waktu itu, gitu, bahwa saya akan membagikan lembaran zikir jalalan. Nah, sekarang para jamaah sudah mengetahui zikir jalalah itu bacaannya seperti apa, dibacanya kapan, fadilahnya apa, riwayatnya seperti apa, semuanya sudah dijelaskan, tinggal diamalkan. Kita usahakan baca setiap selesai sholat 51 kali. Kalau belum hafal, dibaca saja dulu. Nanti kalau sering dibaca, ya lama-kelamaan akan hafal sendiri, walaupun tidak ada niat untuk menghafal. Kalau saya sudah hafal, dan saya pun tidak sengaja menghafal, sering dibaca aja, tahu-tahu hafal sendiri aja. Nah, nanti insya Allah ini kita dawamkan, kita baca setiap mau mulai tahlil ya, seperti tadi ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan mengistiqomahkan amalan zikir jalalah, semoga kita semuanya nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan di hari kiamat kita diakui Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir, setiap selesai sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah wa as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunanmu dan memohon afiat, kesejahteraan di dunia dan di akhirat, dan memohon mu'afah di dunia dan di akhirat. Mu'afah itu adalah keselamatan dari segala sesuatu yang buruk, dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Yang sesuatu tersebut apabila menimpa diri kita, maka kita akan merasa sedih, merasa menderita, merasa sengsara. Nah, orang yang oleh Allah diberi mu'afah itu akan diselamatkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, dari segala sesuatu yang buruk di dunia dan di akhirat. Dan doa ini adalah doa yang paling afdol. Seluruh doa afdol, tapi ada satu doa yang paling afdol kata Nabi, adalah doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah wa as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Nah, nanti riwayat doa ini nanti insya Allah akan saya sampaikan pada malam Senin 2 minggu yang akan datang. Nanti riwayatnya seperti apa, bagaimana hadisnya, insya Allah akan sampaikan. Jadi jangan lupa baca doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah wa as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ini doa yang paling afdol, doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, dan diajarkan pula doa ini kepada seorang laki-laki dari salah seorang sahabat. Ini doa yang paling afdal. Para jamaah
Demikian barangkali sebagai pembukaan talim kita malam ini. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan duduknya kita dari awal sampai akhir menjadi sababiah dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, dan mudah-mudahan ilmu kita, ilmu agama terutama oleh Allah diberikan tambahan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kepada Allah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam.